Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Yana, NPM 1915210074. Di sini saya ingin menjelaskan isi dari PowerPoint saya yang membahas tentang analisis pengaruh jumlah penduduk dan pendapatan per kapita terhadap kemiskinan melalui pengangguran sebagai variabel intervening. Langsung saja ya, lihat videonya. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang analisis pengaruh jumlah penduduk dan pendapatan per kapita terhadap kemiskinan melalui pengangguran sebagai variabel intervening. Di sini yang pertama ada latar belakang penelitian, di mana dalam latar belakang ini menjelaskan bahwa kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu kemiskinan absolut, di mana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Yang kedua ada kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air yang bersih, pertanahan, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Kemudian di sini ada identifikasi masalah, di mana secara spesifik pengangguran memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian menurunnya tingkat pengangguran di Indonesia akan berdampak baik pada kemiskinan. Sedangkan jika tingkat pengangguran naik akan berpengaruh negatif terhadap perekonomian. Dan apabila pendapatan per kapita meningkat, maka kemiskinan akan menurun. Untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, maka perlu meningkatkan pendapatan per kapita. Kemudian di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian, di mana rumusan masalah dan tujuan penelitian ini nyambung karena dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian kita tahu bahwa penelitian kita ini dilakukan untuk apa, untuk mencari apa. Di sini kita melakukan penelitian untuk mencari atau menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan melalui pengangguran sebagai variabel intervening, di mana kita ingin mengetahui apakah pengangguran ini berfungsi sebagai variabel interveningnya atau tidak. Gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada kerangka konseptual, di mana dari kerangka konseptual dapat kita jelaskan bahwa kita ingin mencari seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan melalui pengangguran sebagai variabel intervening, dan seberapa besar pendapatan per kapita mempengaruhi kemiskinan melalui pengangguran sebagai variabel interveningnya. Kemudian di sini ada hipotesisnya. Hipotesis ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pengangguran sebagai variabel intervening. Kemudian, pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pengangguran sebagai variabel intervening. Selanjutnya di sini ada peta konsep metodologi penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan data sekunder dan jenis penelitiannya yaitu pendekatan kuantitatif, di mana menggunakan metode PET analysis. Kemudian di sini ada hasil analisis PET analysis. Ada hasil persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4. Di sini untuk mencari atau menganalisis seberapa besar pengaruh dari jumlah penduduk dan pendapatan per kapita terhadap kemiskinan melalui pengangguran sebagai variabel interveningnya, kita hanya memerlukan nilai R-square yang ada dalam model summary dan juga nilai standar koefisien beta dalam koefisien. Jadi hanya dua itu yang kita pakai. Selanjutnya di sini ada hasil dari penelitian, di mana yang pertama ini hasil dari pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan melalui pengangguran sebagai variabel intervening. Di sini dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk secara langsung mempengaruhi kemiskinan itu sebesar 0,189. Sedangkan jumlah penduduk mempengaruhi kemiskinan secara tidak langsung itu kita bisa mencarinya dengan cara melihat atau mengkalikan P2 dengan P3. Di mana setelah kita kalikan itu hasilnya adalah 0,49
0,469. Jadi nilai pengaruh langsungnya itu lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung. Artinya HA diterima. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah penduduk terhadap kemiskinan ini berpengaruh signifikan melalui pengangguran sebagai variabel interpendingnya. Berarti pengangguran ini berfungsi sebagai variabel interpending. Kemudian di sini hasil yang kedua untuk pendapatan per kapita. Di sini dapat kita lihat pendapatan per kapita mempengaruhi kemiskinan secara langsung itu sebesar 0,007. Dan pendapatan per kapita mempengaruhi kemiskinan secara tidak langsung itu kita kalikan juga P2-nya dengan P3, di mana hasilnya setelah kita kalikan yaitu minus 0,308. Sudah jelas ya, berarti lebih besar nilai dari pengaruh langsung ketimbang nilai dari pengaruh tidak langsung. Itu artinya HA-nya ditolak dan tidak bisa diterima. Berarti dapat kita simpulkan bahwa pendapatan per kapita ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pengangguran sebagai variabel interpendingnya. Jadi berarti pengangguran ini tidak berfungsi dalam memediasi antara pendapatan per kapita dengan kemiskinan. Maka pengangguran tidak berhasil sebagai variabel interpendingnya dan tidak berfungsi. Oke teman-teman, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.